misalnya sekarang penangkapan daripada si KC kan atas usul dari MUI. Nah, MUI itu tidak bisa lepas daripada wakil presiden adalah ketua MUI. Saya nggak tahu dia sekarang masih menjabat atau sudah diambil oleh si kembarnya Yusuf Kala, saya nggak tahu, Anwar Abbas. Tetapi dia adalah kadrun yang menyebabkan Ahok lebih parah untuk dimasukkan dalam penjara. Jadi ini kita harus buka mata dan pemerintah harus buka mata. Keluhan daripada rakyat-rakyat jelata ini banyak sekali, berjuta, cuma tidak terekspos. Pak Robert, silakan Pak Robert. Shalom Pak Paul dan shalom untuk semuanya. Selamat malam Indonesia. Wah, saya melihat namanya Pak Paul tuh makin populer, Pak. Jadi ya, wah, ini boleh juga lah. Sebenarnya ya Pak Paul berterima kasih juga kepada Aziz Januar karena dia turut untuk mempopulerkan nama Pak Paul. Jadi kita kembali kepada sistem hukum di Indonesia, Pak, ya, yang berkaitan dengan Polri, berkaitan dengan hakim, jaksa, dan semua aspek hukum di Indonesia. Ini tidak lebih daripada kita mengistilahkan bengkel, Pak. Jadi siapa yang memberikan keluhan dikala kita datang membawa mobil kita ke bengkel dengan urusan apa yang diperlukan, itulah yang dilakukan di Indonesia. Jadi tidak ada ketetapan. Sekarang ditambah lagi delik hukum mengenai viral, delik viral. Ini karena ada aduan-aduan daripada orang-orang yang merasa memiliki Indonesia untuk ini ditetapkan. Sehingga polisi melakukan apa yang diinginkan oleh penguasa. Oleh sebab itu, hukum di Indonesia itu benar-benar bongkar pasang. Siapa yang berkuasa? Oleh sebab itu, mereka merebut kekuatan-kekuatan khusus dan secara implisit pakai agama. Karena itu ya merupakan suatu kekuatan yang luar biasa dengan mayoritas jumlah daripada penduduk. Jadi disinilah rancunya kita Indonesia. Nah, masalahnya juga di sini adanya orang-orang yang dilabel minoritas tidak berani bersuara. Oleh sebab itu kita sungguh mendukung Pak Paul yang boleh dikata yang memberikan suatu masukan-masukan sesungguhnya kepada pemerintah untuk berubah lah. Jangan mendasarkan hukum karena pilih kasih. Yang kita rasakan kan di Indonesia pilih kasih selama 76 tahun merdeka dan lebih menjadi-jadi setelah Orde Baru dan reformasi. Yang ditekan itu orang-orang minoritas, apalagi kalau mata sipit seperti yang kita dengarkan tadi, udah nggak ada urusan. Jadi semuanya ini adalah produk hukum daripada kekuasaan yang selalu itu pilih siapa yang mereka ingin tekan dan siapa yang mereka ingin naikkan. Dan ini berlaku di dalam semua kehidupan, bahkan berlaku di dalam proyek-proyek pemerintah. Jadi yang mereka ingin angkat itu pasti orang yang mempunyai kekuatan mayoritas. Karena usul-usul mereka yang ada, ya kita ambil contoh lah misalnya sekarang. Penangkapan daripada si KC kan atas usul dari MUI. Nah, MUI itu tidak bisa lepas daripada wakil presiden adalah ketua MUI. Saya nggak tahu dia sekarang masih menjabat atau sudah diambil oleh si kembarnya Yusuf Kala, saya nggak tahu, Anwar Abbas. Tetapi dia adalah kadrun yang menyebabkan Ahok lebih parah untuk dimasukkan dalam penjara. Jadi ini kita harus buka mata dan pemerintah harus buka mata. Keluhan daripada rakyat-rakyat jelata ini banyak sekali, berjuta, cuma tidak terekspos karena mereka mungkin tidak ada saluran dan tidak berani untuk mengatakan karena tekanan-tekanan tadi seperti yang disampaikan juga oleh salah seorang sebelumnya. Semoga dia tidak ditangkap seperti Pak Paul. Ya bagaimana ini kalau kita selalu berperasaan begitu?
Kita harus berjiwa juga kesatria. Tidak usah ditakuti, kalau kebenaran itu memang punya resiko. Jangan kita menjadi orang-orang yang pengecut seperti Munarman. Beraninya berkuar-kuar kalau di publik. Waktu itu dia berani menyiram seorang dalam kala debate atau debat dalam TV. Dia menunjukkan arogansinya karena dia merasa dia di backup oleh FPI, pasukan perusak rakyat Indonesia, dengan memakai label jihadnya. Itu harus dilawan. Nah sekarang dia di penjara, nangis. Kok seorang yang munafik, kalau benar-benar berani tantang, ya terima tanggung risiko. Kalau harus mati, ya kita harus mati demi kebenaran. Di mana kesatria daripada orang-orang seperti Munarman, Rizik, waktu dia mau diadukan ke polisi, lari ke Saudi Arabia. Bagaimana ini orang-orang yang katanya jagoan membentuk sesuatu kekuatan untuk menekan rakyat, menggulingkan Indonesia. Jadi pemerintah harus jeli, presiden dan aparat-aparat lainnya, polisi, militer, karena di Indonesia militer itu salah satu bagian daripada penegak. Beda di sini, militer itu ya bagian perang, penegak hukum itu adalah sipil. Jadi dalam hal ini, marilah lakukan tindakan-tindakan yang berguna bagi kesejahteraan Indonesia, karena ini akan mempengaruhi Indonesia dalam pemilihan 2024. Jadi mereka yang ingin menggulingkan Indonesia dengan jargon-jargon politik identitas harus diberantas, karena selama ini kita tidak pernah melihat adanya keadilan yang sungguh di Indonesia. Tidak ada. Hakim dibayar, jaksa-jaksa nggak ada. Pokoknya kalau namanya minoritas tidak berdaya, sudahlah, urusannya didiamkan saja. Apakah seperti itu? KC sampai saat ini tidak tahu juntrungannya sampai di mana. Dan saya mengikuti, ada salah satu video, dia ditekan, dan para hakim yang seharusnya bersifat netral, justru mereka berlaku sebagai mereka yang terkena dengan dampak apa yang disampaikan oleh KC. Jadi kan ini ada unsur sentimen seorang, bukan hanya seorang, beberapa mereka, tim hakim dan jaksa. Ya ini masalah yang kacau di Indonesia. Hakim dan jaksa itu harus netral, begitu juga polisi. Jangan karena melihat mata sipit ataupun suku yang kecil. Warga negara itu sama dalam pandangan hukum, punya privilege yang sama. Jadi inilah yang mungkin kita tuntut, supaya jangan kita ada sesuatu yang mereka tidak inginkan di dalam apa yang disuarakan, dibuat delik hukum. Jadi tangkap dulu lah si Somad. Kalau Pak Pol bagaimana mereka mau tangkap Pak Pol? Tidak pernah memberikan juga tantangan-tantangan untuk Pak Pol sendiri, tiap hari ada di Zoom live, tidak pernah untuk bersembunyi. Nah kalau orang-orang seperti ini, Munarman segala, kok bisa nangis, itu saya justru ketawa. Kalau orang nangis itu kan mestinya kita ikut simpati juga, tapi loh kok ini seorang arogan itu sudah tahu-tahu yang termasuk di dalam ISIS mengirim orang-orang ke Syria, menghadiri 3 meeting untuk pembentukan dan kekuatan daripada teroris di Indonesia. Kok bisa nangis, minta belas kasihan hakim? Saya harap hakim jangan tidak dibayar, dan Pak Jokowi tolonglah tegas dalam hal ini. Kapolri tegas, jangan, karena di Indonesia memang hukum itu amburadul. Siapa yang berkuasa, siapa yang kuat membayar. Dan kebanyakan yang kuat membayar orang-orang yang bekas-bekas pejabat atau masih menjabat hingga saat ini, karena mereka merampok uang rakyat, baik mereka yang duduk sebagai gubernur, wali kota, DPR, MPR, dan semua aparat duduk di BUMN, kecuali yang model si Ahok, memang dia rela untuk melakukan kebaikan untuk Indonesia. Jadi ini yang mungkin kita perlu terus suarakan, supaya ya rakyat juga yang tadinya dibodohi dengan agama bisa sadar. Saya harap rakyat Indonesia bangkit
dan lawan itu yang tidak adil di Indonesia. Karena siapa lagi? Terima kasih dulu Pak. Sekian dulu. Lanjut Pak Paul. Wah. Sebentar, saya harus mute all dulu supaya jangan berisik nih suaranya nih.